Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, insya Allah materi hari ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang teks petunjuk. Ada yang sudah baca di materi ini? Nah, insya Allah hari ini kita bahas ini semua ya. Nah, baik, yang pertama kita akan bahas tentang menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Coba kalian perhatikan gambar yang di samping ini. Apa yang ada di dalam pikiran kalian ketika melihat gambar ini? Pasti jawabannya macam-macam ya. Nah, ketika melihat sebuah gambar seperti ini, pasti di dalam pikiran kalian sudah bermacam-macam informasi yang kalian dapatkan. Nah, tapi ketika melihat sebuah gambar, hendaknya ditulis dulu nih informasi apa sih yang ada di dalam gambar ini. Terus kita itu bisa menceritakannya dengan cara menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Jadi dirinci dulu. Kemudian ketika kita sudah tahu di dalam gambar itu ada apa, baru kita buat sebuah kalimat atau sebuah paragraf dengan menyampaikan juga gagasan pokoknya yang sesuai dengan gambar. Misalnya ini gambar ada nenek-nenek, ada sampah. Jangan tiba-tiba kalian menceritakan keindahan pantai misalnya gitu, yang ada nenek-neneknya, kan nggak nyambung gitu. Jadi ceritakanlah sesuai dengan gambar yang kalian lihat. Contoh kalimat atau paragraf dari gambar ini. Nenek Rumiasi adalah seorang pemulung yang ada di daerah perkebunan. Setiap hari ia mengambil sampah yang ada di perkebunan yang kemudian dia jual ke pengepul sampah. Meskipun pekerjaannya memiliki banyak resiko, Nenek Rumiasi tetap semangat demi menghidupi kebutuhan hidupnya. Nah, dari paragraf itu, gagasan pokoknya adalah pekerjaan Nenek Rumiasi di perkebunan. Jadi, ketika melihat satu cerita atau satu foto atau satu gambar, kita ceritakan dengan detail apa yang ada di dalam pikiran kita. Kemudian kita cari tahu juga gagasan pokok. Materi yang kedua adalah tentang teks petunjuk. Nah, biasanya ketika kita membeli barang atau bahkan mungkin membeli makanan, biasanya suka ada teks petunjuknya di situ. Nah, sebelum membuat teks petunjuk, kita harus memperhatikan beberapa hal yang harus kita perhatikan agar teks petunjuk ini mudah dipahami sama orang lain. Nah, yang pertama adalah cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Jadi dimulai dari 1, 2, 3, itu dimulai dari awal sampai akhir. Jadi jangan dari akhir dulu baru ke awal. Nah, setelah itu baru kita juga memakai bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Contoh misalnya petunjuk memasak mie. Misalnya yang pertama, panaskan air hingga mendidih. Yang kedua, masukkan mie gitu ya. Yang ketiga, misalnya angkat mie, tiriskan, lalu diaduk dengan bumbu. Itu kan berurutan. Jadi jangan sampai kebalik tuh. Misalnya campurkan mie dengan bumbu, laminya aja kan belum dimasak gitu. Jadi ketika membuat teks petunjuk ini memang harus berurutan dan bahasanya harus dipahami seperti itu. Di sini ada contoh petunjuk membuat kipas kain. Nah, yang pertama, siapkan kain beberapa bilah bambu dan panjang 27 cm, lebar 1 cm, tebal 2 mm, kawat kecil, paku, lem, kayu, dan gunting. Nah, yang kedua, lubangilah semua bilah bambu di salah satu ujungnya. Hati-hati saat melubangi bilah bambu, mintalah bantuan gurumu jika kamu merasa kesulitan. Nah, yang ketiga, tumpuklah bilah bambu lalu masukkan kawat pada lubang untuk menyatukan bilah bambu. Yang keempat, rentangkan bilah-bilah bambu di atas kain. Gambarlah pola kipas pada kain sesuai dengan lebar bilah bambu yang telah direntangkan. Yang lima, guntinglah kain sesuai pola
6. Letakkan kain di atas rentangan bambu dan rekatkan dengan lem. Kemudian diamkan selama beberapa menit untuk mengeringkan lem. Dan yang terakhir adalah kipas kain buatanmu siap digunakan. Nah, jadi urutannya itu harus jelas dari awal persiapan bahan sampai pada akhirnya jadilah sebuah kipas. Jadi teks petunjuk itu memang benar-benar harus diurutkan dan harus memakai bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Baik, alhamdulillah untuk materi hari ini dicukupkan. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dengan baik ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.